Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kita kelompok 4 atau satu ya? Kelompok 1 ya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi 4 tentang lintasan dan sirkuit Hamilton. Saya Faris Ahmad Budian Zulfikri. Saya Indrayana Suliartono. Dan saya Muhammad Arik Ali Masyud. Nah, di sini Ya, pokok pembahasan dari pembahasan kami ini ada 5. Yang pertama itu, apa itu sirkuit dan lintasan Hamilton? Terus yang kedua itu, contoh gambar sirkuit dan lintasan Hamilton. Yang ketiga, teorema sirkuit dan lintasan Hamilton. Yang keempat, contoh soal sirkuit dan lintasan Hamilton. Dan yang terakhir, perbedaan sirkuit Euler dengan sirkuit Hamilton. Next, lanjut. Siapa yang jelasin? Perang ya. Apa itu sirkuit dan lintasan Hamilton? Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Lalu sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Lanjut. Jadi di sini maksudnya itu lintasan Hamilton tuh lintasannya tuh harus melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan maksud dari sirkuit Hamilton tuh simpulnya tiap simpul dilalui tepat satu kali. Untuk pengecualiannya ke simpul asal. Jadi simpul asal boleh dilewati sebanyak 2 kali. Nah, graf yang disebut sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan kalau graf yang cuma memiliki lintasan Hamiltonnya disebut graf semi Hamilton. Next. ya ini untuk contoh gambarnya. Dari lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu ada gambar A, B, sama C. Nah, yang A itu graf yang memiliki lintasan Hamilton. Ya, dia tuh dimulai dari 1, 3, 2, dari ke 1, lalu ke 4. Nah, di masing-masing titiknya itu mereka kan melintasin 1 kali kecuali yang angka 1. Nah, untuk yang B itu graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Itu dari 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Nah, karena untuk yang C itu dia itu bukan graf ataupun sirkuit Hamilton, soalnya mereka nggak punya hubungan sama sekali. Dan di titik 4-nya itu bisa dilihat sendiri nyambungnya 4 kali. Nah, untuk lintasan dan sirkuit Hamilton di sebelah kanan itu ada yang gambar A, dodecahedron Hamilton, dan B, graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Nah, jadi di sini dulu mau dijelasin dulu. Jadi mungkin di sini kan ada kata-kata dodecahedron Hamilton. Jadi kenapa ini disebut dodecahedron Hamilton? Jadi awalnya itu penemunya itu yang pertama Sir William Hamilton membuat permainan dodecahedron yang menunjukkan graf tersebut. Jadi ini tuh ingin menunjukkan Hamilton tuh seperti ini. Jadi setiap simpul setiap simpul nyambung, setiap simpul diakses 1 kali. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, jadi ini teorema-teoremanya ya. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul graf G, n kurang dari sama dengan 3 buah simpul, dan demikian sehingga untuk menjadi sebuah graf Hamilton ialah biada derajat simpul V di G paling sedikit n per 2 atau dv kurang dari sama dengan n per 2, maka G adalah graf Hamilton. Ini nama teorinya teorema Dirac. Jika G adalah graf sederhana n buah simpul n kurang dari sama dengan 3 dan demikian hingga dv ditambah du kurang dari sama dengan untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Ini teorema Ore.
Nah, terus juga setiap graf lengkap itu dinamakan graf Hamilton. Dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n kurang dari sama dengan 3, terdapat sebanyak n kurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Terus yang terakhir, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n kurang dari sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n kurang 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Maksudnya yang saling lepas itu di sisi yang beririsan. Nah, jika n genap dan n kurang dari sama dengan 4, maka yang di dalam G terdapat n dikurang 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Setelah ini akan ada contoh soal dari lintasan dan sirkuit Hamilton. Contoh soal. Persoalan pengaturan tempat duduk. 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan untuk duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Maka jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 4 sesuai dengan teorema yang telah dijelaskan oleh Alif. Teorema apa tadi? Teorema itu emang ketentuannya. Jadi tadi itu ini kenapa jawabannya sama dengan 4. Jadi ini ketentuan dari si sirkuit Hamilton itu. Dan sesuai dengan ketentuan yang tadi itu yang sebelum terakhir ya. Yang 9 ini kenapa ada 9? Karena kan ini ganjil. Jadi ganjil dikurang 1 dibagi 2. Jadi hasilnya 4. Nah, untuk melihat graf yang mempresentasikan yang tadi yang sesuai dengan soalnya, jadi seperti ini ya. 9 anggota sebuah klub bertemu setiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Ya, ini pasti bentuknya mejanya bundar ya. Yang kamu memutuskan untuk nah, jadi ini tuh dari kata-kata tetangga setiap anggota mempunyai tetangga duduk yang berbeda. Jadi setiap makan siang tuh bisa berbeda, makanya di dalam grafik ini semua titik dilalui oleh semua orang yang 9 anggota tersebut. Ini misalkan anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 9, 8, 7, 6, 5. Nah, kenapa gambar seperti ini? Kan sesuai dengan soal. Jadi setiap anggota tuh mempunyai tetangga duduk yang berbeda. Jadi bisa aja di 1 sama 2 setiap beda makan siang, 1 sama 3, 1 sama 9, 9 sama 8, 8 sama 7, 8 sama 1, 9 sama 4, 5 sama 4, 5 sama 4, 5 sama 3, 5 sama 2, 7 sama 2, 6 sama 9, 6 sama 8, 6 sama 7, 7 sama 2, 7 sama 4. Jadi mereka semua tuh bisa mempunyai tetangga duduk yang berbeda setiap makan siang tersebut. Nah, ini mungkin ya contoh soalnya. Nah, silakan next. Ya, ini untuk perbedaan sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Nah, dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat 1 kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari 1 kali. Sedangkan dalam sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat 1 kali dan tidak harus melalui semua garis. Jadi contohnya ini ada di bawah, lintasan dan sirkuit Hamilton atau lintasan dan sirkuit Euler. Yang grafik A mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler, sedangkan di grafik B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. A few moments later. Lanjut. Nah, jadi di sini graf juga tuh
graf Hamilton tuh bisa diterapkan di graf Hamilton dapat diterapkan dalam pemilihan jalur dengan bobot minimum untuk mendapat mengelilingi suatu tempat. Misalkan tram itu dapat menjadi salah satu alternatif transportasi oleh karena ruang lingkup yang tidak terlalu besar dan juga dapat menjadi sarana transportasi. Nah, jadi contohnya tuh dalam pembuatan tram untuk penggunaan sirkuit Hamilton tersebut. Nah, jadi ini referensinya ya dari Munir Rinaldi diterbitkan tahun 2012, judulnya Matematika Diskrit revisi kelima dan diterbitkan di Kota Batu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.